Perjuangan para tokoh melawan penjajah. Perjuangan para tokoh melawan penjajah secara fisik. Sultan Agung. Sultan Agung adalah Raja Mataram yang melakukan perlawanan terhadap VOC di Batavia. Pasukan Sultan Agung melakukan penyerangan sebanyak 2 kali, yaitu tahun 1628 dan 1629. Penyerangan pertama gagal karena kurangnya perbekalan. Penyerangan kedua gagal karena lumbung padi yang disiapkan di Karawang dan Cirebon dibakar oleh Belanda. Walaupun tidak melakukan penyerangan, pasukan Sultan Agung berhasil menguasai Sungai Ciliwung yang mengakibatkan munculnya wabah Korea di Batavia. Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin lahir di Makassar tahun 1631. Ia adalah putra Sultan Malikus Said, Raja Goa. Ketika Sultan Hasanuddin menjadi Raja Goa, hubungan dengan VOC renggang karena VOC mengingkari perjanjian perdamaian Panang Kakung. VOC mendapat monopoli rempah-rempah yang dianggap sangat merugikan rakyat. Perang antara kerajaan Goa dan VOC pun tak terelakkan. Belanda menghasut kerajaan kecil di sekitar Goa untuk mendukungnya, termasuk mengajak pasukan Arupalaka dari kerajaan Bone untuk bergabung dengan VOC. Kekuatan pasukan Sultan Hasanuddin menjadi lemah. Sultan Hasanuddin akhirnya berunding dengan pihak Belanda. Pada tanggal 18 November 1667, disepakati perjanjian damai yang disebut Perjanjian Perdamaian Bongaya. Namun, isi perjanjian sangat merugikan kerajaan Goa. Sultan Hasanuddin kembali melakukan perlawanan. Belanda mendatangkan bantuan dari Batavia dengan kekuatan 21 kapal perang dan 1.000 tentara yang dipimpin oleh Kolonel Spilman. Belanda mengajak Sultan Hasanuddin untuk berunding, namun ditolak. Tanggal 12 Juni 1669, Belanda melakukan benteng terkuat Goa, yakni Somba Opu. Sultan Hasanuddin mengundurkan diri dari tahta kerajaan dan meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 1670. Belanda mengagumi keperkasaan, keberanian, dan ketegasan Sultan Hasanuddin. Belanda menjulukinya ayam jantan dari timur. Pattimura. Pahlawan yang dikenal dengan nama Thomas Matulesi ini memiliki nama asli Ahmad Lusi. Lahir di Holei, Seram Selatan, Maluku pada 8 Juni 1783 dan meninggal di Ambon, Maluku pada 16 Desember 1817 dalam usia 24 tahun. Pattimura pernah menjadi tentara Inggris berpangkat sersan pada saat Indonesia dijajah oleh Inggris. Ketika Belanda kembali berkuasa di Maluku pada tahun 1816, rakyat Maluku dipaksa kerja rodi. Kekayaan Maluku dirampas. Akibat penindasan ini, Ahmad Lusi melakukan perlawanan dengan menyerang pertahanan Belanda di Maluku. Penyerangan pertama pada 14 Mei 1817. Ahmad Lusi menyerang pos Belanda dan menangkap Presiden Van den Beek. Namun, sang presiden dibebaskan dan diperbolehkan kembali. Penyerbuan kedua dilakukan pada 16 Mei 1817 ke Benteng di Stede. Benteng dapat dikuasai dan semua tentara Belanda ditangkap. Kemudian, Ahmad Lusi mendapat julukan Kapitan Pattimura. Pasukan Belanda dengan dipimpin oleh Mayer Bugis berusaha merebut kembali benteng, namun gagal. Selama 3 bulan benteng dikuasai oleh pasukan Kapitan Pattimura. Setelah Belanda mengerahkan pasukan besar-besaran, Kapitan Pattimura mengosongkan benteng. Belanda mengadakan sayembara untuk menangkap Kapitan Pattimura dengan hadiah 1.000 gulden. Pada tanggal 15 Oktober, Belanda mengadakan serangan besar-besaran. Pada bulan November, Kapitan Pattimura ditangkap Belanda dan pada tanggal 16 Desember 1817, Kapitan Pattimura dihukum gantung. Tuanku Imam Bonjol. Perang Padri dimulai dari konflik antara kaum adat dan kaum Padri atau agama di Sumatera Barat. Kaum Padri ingin menerapkan ajaran agama Islam secara murni di masyarakat, tetapi ditentang oleh kaum adat. Melihat pertentangan ini, Belanda memanfaatkan keadaan untuk mengadu domba. Belanda bersedia membantu kaum adat dengan imbalan sebagian wilayah Minangkabau. Mengetahui sedang diadu domba, kaum adat akhirnya bergabung dengan kaum Padri untuk melawan Belanda. Tuan Ke Imam Bonjol merupakan salah seorang pemimpin perang Padri. Beliau berjuang melawan Belanda dengan taktik gerilya. Tuan Ke Imam Bonjol tertangkap ketika pasukan Belanda menerobos benteng pertahanan pasukan Imam Bonjol yang telah terkepung. Imam Bonjol menyerah pada 28 Oktober 1837. Beliau dibuang ke Cianjur, kemudian ke Ambon, dan dipindahkan ke Minahasa sampai akhirnya
Beliau meninggal dunia pada 6 November 1864. Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro adalah putra Sultan Hamengkubuwono III. Beliau lahir di Yogyakarta pada 11 November 1375. Nama ketuanya adalah Raden Mas Ontowiryo. Perang Diponegoro atau Perang Jawa diawali dari keputusan dan tindakan Belanda yang memasang patok-patok di atas lahan milik Diponegoro di desa Tegalrejo. Tindakan tersebut ditambah beberapa kelakuan Belanda yang tidak menghargai adat istiadat setempat dan eksploitasi berlebihan terhadap rakyat dengan pajak tinggi, membuat Pangeran Diponegoro semakin muak hingga menyetuskan sikap perlawanan sang pangeran. Perlawanan Pangeran Diponegoro didukung oleh kalangan bangsawan, ulama, dan petani. Di antara yang membantu beliau adalah Kiai Mojo, Sentot Alibasya Prawirodirjo, dan Pangeran Mangkubumi. Taktik yang digunakan dalam perang ini adalah gerilya dan sporadis. Akibat perang ini, Belanda mengalami kerugian yang sangat besar. Belanda pun meminta bantuan orang-orang Sulawesi dan Maluku yang telah dilatih ketentaraan untuk melawan pasukan Pangeran Diponegoro. Di antara upaya yang dilakukan Belanda untuk menangkap Pangeran Diponegoro adalah A. Menjanjikan hadiah uang bagi yang bisa menangkap Pangeran Diponegoro. B. Membangun benteng-benteng untuk memperkecil ruang gerak Pangeran Diponegoro. C. Membohongi Pangeran Diponegoro dalam perundingan. Pangeran Diponegoro ditangkap di ruang perundingan pada tanggal 28 Maret 1830 di Magelang. Setelah ditangkap di Magelang, Pangeran Diponegoro diasingkan ke gedung Karesidenan Semarang di Ungaran, lalu dibawa ke Batavia pada 5 April 1830 dengan menggunakan kapal Pokmus. Pangeran Diponegoro tiba di Batavia pada 11 April 1830 dan ditawan di Stadwis, yaitu Gedung Museum Fathahillah. Selanjutnya, pada 30 April 1830, Pangeran Diponegoro diasingkan ke Manado bersama istri keenamnya, Tumenggung Dipasena, dan istrinya serta para pengikut lainnya seperti Merta Laksana, Banteng Wereng, dan Nyai Sotaruna. Mereka tiba di Manado pada 3 Mei 1830 dan ditawan di Benteng New Amsterdam. Tahun 1834, Pangeran Diponegoro dipindahkan ke Makassar hingga wafatnya di Benteng Rotterdam pada tanggal 8 Januari 1855. Perlawanan Rakyat Aceh. Aceh merupakan perlawanan rakyat menentang Belanda paling lama dibandingkan perlawanan rakyat lainnya pada waktu itu. Perang Aceh berlangsung dari tahun 1873 sampai 1904. Para panglima perang Aceh yang terkenal saat itu antara lain Teuku Umar, Teuku Panglima Polim, Cut Nyadin, Cut Mutia, dan Sultan Muhammad Daud Shah. Belanda melakukan serangan umum ke Aceh Besar, Pidi, Samalangi, dan Maulabu. Teuku Umar gugur dalam pertempuran di Maulabu pada 10 Februari 1899. Pertempuran dilanjutkan oleh istrinya Cut Nyadin dan saudara sepupunya Cut Mutia. Pada tanggal 6 September 1903, Panglima Polim menyerah kepada Belanda yang diikuti oleh para panglima pimpinan perang lain Lok Sumawe. Perang Aceh berakhir setelah Sultan Muhammad Daud Shah menandatangani surat perjanjian Plakat Paudele yang menandai Kesultanan Aceh resmi tunduk pada kekuasaan Belanda. Tokoh pergerakan nasional. Dr. Sutomo. Sutomo lahir pada 30 Juli 1888 di Ngapeh, Nganjuk, Jawa Timur. Ketika menempuh pendidikan di kedokteran Stovia, Sutomo bersama teman-temannya salah satunya Dr. Wahidi Sudirohusodo mendirikan Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Setelah lulus dari Stovia sebagai dokter, Sutomo bertugas di beberapa kota seperti Semarang, Tuban, dan Malang. Karena sering berpindah tugas, Dr. Sutomo mengetahui banyak kesengsaraan rakyat sehingga sering membantu mereka. Sebagai seorang dokter, Sutomo tidak menetapkan tarif. Terkadang, pasien dibebaskan dari biaya pengobatan. Selain bergerak di bidang kedokteran dan politik, Sutomo juga aktif di bidang kewartawanan, bahkan memimpin beberapa surat kabar. Pada 30 Mei 1938, Sutomo meninggal di Surabaya. Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara pada tahun 1879 dan dikenal sebagai pelopor kebangkitan perempuan. Sampai usia 12 tahun, Kartini diperbolehkan sekolah. Setelah usia 12 tahun, ia harus tinggal di rumah untuk dipingin. Karena Kartini bisa berbahasa Belanda, di rumah ia belajar sendiri dan menulis surat kepada teman-teman korespondensi yang berasal dari Belanda. Salah satunya adalah Rosa Abendamu.
Melalui korespondensi ini, Kartini menyadari ketertinggalan perempuan bangsanya dalam hal pendidikan. Pada Juni 1903, Kartini dan Rukmini membuka sekolah untuk anak perempuan. Mereka diajari membaca, menulis, menggambar, tata krama, sopan santun, memasak, serta membuat kerajinan tangan. Setelah menikah dengan Bupati Rembang, Adipati Arya Singgi Joyo Adiningrat, Kartini diberi kebebasan dan didukung mendirikan sekolah wanita di sebelah timur pintu gerbang Kompleks Kabupaten Kabupaten Rembang. Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro lahir di Yogyakarta tanggal 2 Mei 1889. Nama aslinya adalah Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Ki Hajar Dewantoro dikenal sebagai pelopor pendidikan bagi bangsa Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Di antara perjuangan Ki Hajar Dewantoro pada masa penjajahan adalah A. Mendirikan Universitas pada tahun 1912 bersama Dr. dan Dr. Cipto Mangunkusumo. B. Mendirikan Perguruan Nasional Taman Siswa di Yogyakarta pada tahun 1922. Di Taman Siswa, Ki Hajar Dewantoro menanamkan rasa kebangsaan agar mencintai bangsa dan tanah airnya, serta berjuang mencapai kemerdekaan Indonesia. 4. Atas jasa Ki Hajar Dewantoro di bidang pendidikan, tanggal kelahirannya diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Louis Dekker. Louis Dekker lahir di Pasuruan tanggal 8 Oktober 1879. Ia dikenal dengan nama Danun Dirja Setiabudi. Ia merupakan keturunan Belanda, tetapi tidak mau disebut sebagai orang Belanda. Louis Dekker merupakan tokoh yang sangat gigih memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di antara bentuk perjuangan Louis Dekker adalah A. Memimpin harian The Express bersama Ki Hajar Dewantoro. Di harian ini, ia banyak menulis kritikan terhadap pemerintahan Belanda. B. Mendirikan Universitas, organisasi politik pertama yang didirikan untuk mencapai Indonesia merdeka. Louis Dekker meninggal dunia di Bandung pada tahun 1950. Dr. Cipto Mangunkusumo. Cipto Mangunkusumo lahir pada 4 Maret 1886 di desa Pecangakan, Jepara, Jawa Tengah. Cipto Mangunkusumo mengawali karirnya menjadi seorang guru bahasa Melayu di sekolah dasar di Ambarawa. Kemudian bersekolah di Stovia. Selama menempuh pendidikan di Stovia, ia diberi julukan sebagai Embigandini atau murid yang berbakat. Cipto Mangunkusumo merupakan seorang dokter di bawah pemerintahan Belanda. Namun karena tulisannya di The Express yang cenderung mengkritik kekejaman pemerintahan, ia diberhentikan sebagai dokter. Cipto Mangunkusumo wafat pada 1943 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Ambarawa. Nama Cipto Mangunkusumo kini diabadikan menjadi nama sebuah rumah sakit terbesar di Jakarta.